Halo Om, mau masuk lagi Halo, susah ya Om ya tadi ya live-nya ya? ya, ya, Dicegat. maklum, di dekat bandar tadi ya kita kita soalnya mau mau ngomongin bandar retail-retail apa retail-retail muda yang banyak omong katanya kan Jadi biar biar ini mau ya. gibain bandar ya padahal masih muda-muda loh tahu apa soal perbandaran katanya kan begitu. Enggak lah, Om Ben kan bandar yang berkamuflase jadi retail. Oh bukan, saya itu retail yang ngaku-ngaku sebagai bandar. Jadi Oh, retail yang ngaku sebagai bandar. Jadi biar keren lah ya sombong dikit boleh kan katanya kan. yang penting pasukan satu lot. Ya, yang penting persentase boleh ribuan persen, tapi ditutup. Karena apa? Cuman satu lot. Oh, Oke, by the way, thank you ya Om Ben ya udah mau datang nih ngobrol-ngobrol dengan saya retail yang sangat kecil ya di sini. Saya deg-degan nih mau ngobrol sama Om Ben, takut takut besok saya diguyur. Gak boleh ketawa nih saya pegang sama guyur. Thank you ya Om Ben ya. By the way, gimana kabarnya Om? Baik, sehat Om. Baik, baik, baik. Sehat, sehat. Denny sehat? Sehat Om. Masih di Bali Om? Enggak. Sudah di Jakarta. Saya sudah di Jakarta. Oke. Wah, kita bisa bukber bareng berarti. Boleh, boleh. Kapan? Kapan kita bukber bareng ya? WA ya. Oke Om, kita sesuai topik hari ini nih ya mengenai hati-hati diguyur bandar nih. Jadi kalau kita ngomongin khususnya di trading, kita kan biasa lihat chart ya, technical analysis. Habis itu kita lihat bandarmologi. Boleh nggak Om jelasin sedikit mengenai secara simpel gitu. Sebenarnya bandarmologi itu apa, kayak gimana, dan sebenarnya kita ngapain ketika kita mau pelajarin analisa bandar. Ya, jadi bandarmologi itu adalah bahasa keren ya. Bahasa keren. Ya, nggak tahu siapa yang menciptakan. Ya, gitu. Kita nggak ngerti. Saya juga nggak tahu siapa yang menciptakan. Karena setelah ketika saya masuk dalam market di tahun 2017 itu sudah ada yang namanya bandarmologi. Cuman waktu itu memang belum terkenal ya, belum pamornya belum naik bandarmologi itu. Jadi bandarmologi itu kasarannya adalah ilmu atau apa ya, analisa yang kita gunakan ya dengan cara melihat akumulasi atau distribusi dari bandar ya seperti itu atau big player atau semacamnya lah ya semacamnya. Jadi dari analisa itu kita bisa melihat supply dan demand dari saham tersebut ya saham ini itu bagaimana ya kan apakah dari broksumnya ya kita lihat dari broker summary-nya itu kelihatan bandarnya itu sepertinya lagi akumulasi, bandarnya lagi distribusi ya lagi buang barang. Nah itu kita pakai untuk apa ya, untuk memperlengkapi sebenarnya, untuk memperlengkapi kalau buat saya pribadi ya, untuk memperlengkapi analisa teknikal di mana ketika kita melihat sebuah teknikal ya saham tersebut lagi berada di posisi support nih. Nah, kita melihat apa yang terjadi ya ketika di posisi support, apa yang terjadi? Apakah bandarnya terus-menerus berjualan ya atau bandarnya memang terus-menerus mengakumulasi sebuah saham. Ya, itu yang kita pelajarin ya, yang kita pelajari, yang kita lihat. Jadi ini bukan untuk melawan teknikal analisa buat saya ya. Jadi kalau ada orang yang bilang mengcrashkan bandarmologi dengan TA, itu menurut saya ya nggak ngerti, mungkin ada kepentingan. Tapi buat saya pribadi TA ini kita bisa perlengkapi dengan bandarmologi. Dimana ketika kita punya analisa teknikal ya kita bisa melihat mapnya. Saham ini trennya bergerak naik. Ya. Bagus nih. Trennya bergerak naik menguji ke arah support. Nah, kita lihat bandarmologinya bagaimana. Bandarmologinya masih oke. Tidak ada jualan masif ternyata. Volumenya kecil. Nah, ini kita bisa pakai untuk, berarti saya masih boleh hold saham tersebut. Ya kan? Berarti saya boleh untuk melakukan average up di saham tersebut. Itu yang kita pakai dinamakan bandarmologi. Itu buat saya ya. Sekali lagi itu buat saya. Mungkin buat orang lain berbeda ya. Seperti itu. Oke, tadi Om sempat singgung nih bahwa ketika kita melihat bandarmologi ini sesuatu yang melengkapi nih technical analysis. Kalau misalnya kita balik nih Om, ya bisa nggak kita melihat dari sisi bandarmologi tanpa kita analisa chart nih? Misalnya, bisa nggak? Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Pertanyaannya satu. Kamu punya uang berapa banyak untuk menahan harga tersebut ketika harganya bergerak turun? Jadi misalnya seperti ini. Misal kita melihat ya, kita melihat sebuah saham ABCD. Wah, ini bandarnya akum terus menerus, tapi harganya dibawa turun. Ya. Ya kan? Misalnya harganya 1000. 1000 bandarnya akum terus. Average bandarnya berapa? Average-nya masih tinggi, 1100. Oke lah. Berarti kita bisa beli. Kasarnya seperti itu. Oke, kita beli 1000, jebret. Ya gitu kan. Dibawa ke 950 terus. Loh, kok terus turun ke 900, tapi bandarnya akumulasi terus. Ya kan? Nah, kita bisa. Tapi permasalahannya adalah bagaimana money management kita, bagaimana risk profile kita. Nah, risk profile ini yang kita ukur secara TA. Ya Oke. kan? Ternyata dari TA ini area support gua di 800 nih.
Ya kan, area resistnya di area 1100 atau di area 1000. Nah, dengan seperti itu kita bisa menentukan, oh, kalau begitu saya berarti mau masuk di saham tersebut, tapi hati-hati. Karena apa? Area batasnya sampai 800, di mana 800 mungkin itu area demand kuatnya ya, sudah mungkin diuji 4 kali dan berhasil mantul. Kan seperti itu. Nah, itu kita bisa pakai batasan tersebut untuk, oh, saya akan mengumpulkan sampai 800. Kita bisa mengukur money management kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, buat orang yang tidak mempercayai TA, hanya percaya bandarmologi, saya cuma mau tanya bagaimana money manajemennya. Ya kan? Bandar beli, kita ikutan beli dong. Bener nggak? Masa duit kita Bandar jual, saya ikutan jual. duit kita nggak sebanyak bandar. Nah, permasalahannya satu, kita nggak pernah ngerti berapa persen bandar itu masukin uangnya ke saham tersebut. Iya. Ya kan? Ya. Misal contoh ya, saham ABCD ini diakum masif sampai 500 billion, 500 miliar. Kita nggak pernah ngerti bandarnya mau masuk berapa triliun, misal seperti itu. Ya kan? Ternyata 500 miliar itu hanya 10% dari yang mereka mau masuk. Nah, bagaimana? Ya kan? Bagaimana cara kita mengukur money management kita? Nah, kita memakai TA itu untuk mengukur pembatasan area money management. Itu yang saya yang saya pakai. Dengan adanya TA, maka ada roadmap-nya. Kita bisa melihat map-nya bagaimana. Oh, map-nya nih ternyata supportnya masih jauh nih. Ya jangan agresif dulu. Misal ya tadi ya, anggap aja di 1000 nih, 1000 area resist, ya kan? Turun ke area 950, kita ngumpulin pelan-pelan. Tiba-tiba dibawa naik breakout 1000 dan bertahan di atas 1000. Nah, itu kita bisa melakukan averaging up. Oke. Dengan cara apa? Pakai TA. Coba kalau nggak pakai TA, bagaimana caranya? Itu yang jadi pertanyaan saya yang tidak pernah dijawab sama orang-orang yang nggak percaya TA tapi hanya pakai bandarmologi. Masa pakai feeling? Kagak mungkin dong, ya kan? Berarti dapat disimpulkan bahwa ketika kita udah melihat dari sisi bandarmologinya, pas kita mau entry, kita mau buat trading plan, entry exit positionnya, kita tetap melihat dari sisi technical analisisnya ya. Betul. Kalau saya pribadi seperti itu ya. Ini kalau saya ya, kan saya nggak ngerti orang lain bagaimana. Tapi kalau saya pribadi, saya melihat seperti itu. Ketika bandarnya cenderung akumulasi seperti itu. Contoh begini. Ini contoh ya. Sekali lagi ini contoh. Ini saham yang sudah saya masukin dan sudah mulai jalan. BBHI. BBHI teman-teman boleh cek broker summary-nya dalam 1 bulan atau 2 bulan ke belakang. Itu bandarnya ngumpulin. Ya, akumulasinya besar sekali. Masalahnya saham ini kagak gerak-gerak ini saham ini. Ya kan? Saya punya itu di area 5.500 waktu itu. Support areanya di 5.200. Berarti ketika saya masuk di 5.500 adalah area best buy dong. Ya kan 5.500 ke 5.200 kecil ya kan, risknya terukur kan. Nah, saya masuk di situ. Average bandarnya ada di area 5.400 5.500 waktu itu. Berarti saya bisa beli dong. Nah, pertanyaannya adalah setelah akumulasi ini apakah langsung jalan? Enggak. Belum tentu ya. BBHI dibawa naik, banting lagi, bawa naik, banting lagi. Baru hari ini bisa kuat di atas 6.000 dan ke 6.350, ya kan? Nah, kalau kita nggak ngerti TA-nya, kita akan kebingungan loh. Bahkan bandar beli, kita ikutan beli, ya kan? Ya. Masalahnya bandarnya beli terus. Nah, apakah kita ikutan beli terus? Habis duit kita. Duit kita. Nah, duit kita kan kita harus mengalokasikan dana tertentu. Ini yang saya pakai. Nah, dengan adanya TA tersebut kita terbantu. Saya jujur waktu BBHI itu saya ketika berjalan pertama kali ke 6.150, saya sempat buang sebagian. Ya, sempat buang sebagian. Kemudian diguyur ke bawah, saya akumulasi di 58, 57. Dapat lagi. Jadi saya misalnya jual 200 lot di harga 6.100-an, saya beli 200 lot di harga 5.800, 5.700. Kenapa saya melakukan itu? Potong bentar, masa cuma 200 slot sih? Permisalan ya. Saya biasanya belinya 2 lot soalnya. Jadi misal ya biar nggak kelihatan miskin banget kan ya. Jadi kita pakai 200 lot kan oke lah 200 lot ya. Nah, jadi misalnya kenapa saya melakukan aksi jual di harga 6.150-an? Karena di sana area resist. Dan saham tersebut ini sideways-nya panjang BBHI. Nah, dengan TA kita bisa melihat oh ternyata sideways-nya panjang dia. Resistnya resist kuat ternyata ini. Nah, ketika kena resist kuat bagaimana? Ya, saya akan jualan sebagian. Tujuannya apa? Paling nggak saya taking profit. Sisanya apa? Saya ada bawah. Dan ternyata benar analisa saya. Setelah kehantam resist nggak kuat, dia turun ke banting. Tapi ada akumulasi lagi. Kemudian terbentuk support baru di area 58, 57. Saya beli di sana. Jadi saya nggak kehilangan barang nih. 200-nya saya jual di atas, saya taking profit ya. Saya tangkap lagi di 5.700, 5.800. Sekarang ke 6.350. Nah, itulah gunanya kita mengerti bandarmologi dan teknikal analisa. Ya, jadi itu sekedar gambaran aja teman-teman ya. Seperti itu.
Oke, Om. Nah, ini kan banyak nih, mungkin teman-teman yang baru masuk nih, join live, mau belajar nih sama Om Ben nih, yang luar biasa nih. Ganteng banget lagi nih hari ini. Iya kan? Nah, tapi mungkin dari pembahasannya mengenai tadi bandarmologi, ngomongin bandar, TA, dan lain-lain, tapi mungkin masih ada yang belum paham gitu. Sebenarnya bandarmologi itu, bandar itu siapa gitu, ya kan? Oke, itu gimana Om? Suaranya, kenapa bisa diulang? Suaranya hilang tadi. Oh iya, iya, sorry, sorry. Sebentar. Oke, udah masuk ya Om ya? Iya, iya, iya. Oke, jadi ini kan mungkin ada teman-teman yang baru masuk nih ya. Mereka dengar penjelasan mengenai Om Ben dari tadi bandarmologi dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin bandar itu ya, bandar itu bentuknya itu kayak gimana Om? Apakah dari fund atau dari mana? Ya, kita ngomong ya, kalau saya ngomong ya, ini sepengetahuan saya ya, bandar ini kita nggak bisa ngomong personal, ya. Bisa personal, satu orang, ya. Satu orang yang mengkoordinir, ya. Karena begini, kalau kita ngomong bandar, itu bandar tuh apa sih? Bandar adalah sopir dari sebuah saham. Itu yang paling simpel, ya. Simpelnya gitu, bandar tuh sopirnya, ya. Sopir yang menggerakkan sebuah saham. Sebuah saham kalau nggak ada bandarnya, itu nggak akan kemana-mana. Karena nggak ada sopirnya. Tidak ada pengarah harga yang ngedrive kemana harganya, ya. Nah, bandar ini sopirnya. Nah, sopirnya ini biasa bekerja dalam sebuah tim, ya. Dalam sebuah tim di mana ada orang yang berjualan, di mana ada orang yang beli, ada yang nahan harga. Ya kan seperti itu. Karena apa? Kenapa butuh orang yang berjualan? Contoh seperti ini. Contoh seperti ini. Kita lihat ADMR. ADMR ini luar biasa kan kenaikannya dari harga 100 sampai ke 3000. Hari ini ARB. Seingat saya dari perjalanan dari 100 ke 3000, ADMR baru 2 kali ARB, ya. Yang dulu di harga 1200-an, yang sekarang ini yang kedua. Seingat saya ya, seingat saya. Nah, kenapa pertanyaannya gini, kenapa KI jualan terus? Karena KI adalah underwriter-nya. Yang kita bisa omong itu adalah bandarnya. Karena underwriter-nya yang memegang kendalinya, ya kan? Pengendali di saham tersebut yang menggerakkan harganya. Nah, KI ini jualan terus. Kan pertanyaan gini, KI jualan terus kenapa kok harganya terus naik? Ya kan? Itu kan pertanyaannya. Contoh lagi WIRG. WIRG KI jualan terus, tapi harganya bisa sampai dari 168 sekarang Ya. di 1300, sempat 1600 kan? Ya kan? Itu kan fenomenal sekali. Dianalisa secara bandarmologi KI jualan terus, yang beli siapa? Retail. Nah, kenapa KI berjualan terus? Ya sesimpel kalau KI nggak jualan, kagak bisa ada yang beli kan? Kan Ya. seperti itu. Nah, permasalahannya adalah Ya. KI jualannya, bagaimana cara jualannya? Mau jualan secara sopan atau mau jualan secara brutal? Oke. Ya. Kalau teman-teman mau lihat siapa yang berjualan secara brutal, teman-teman bisa buka chartnya SICO, ya, saham SICO, SICO, itu bandarnya XA, ya, dipakainya XA, Enda Korindo, underwriter-nya, dan di hari pertama mereka berjualan secara brutal. Itu yang menyebabkan harganya langsung ARB. Kenapa WIRG nggak ARB, walaupun KI jualan terus? Ya kan, hari ini pun nggak ARB kan? Mau ARB mantul, karena sesimpel ada yang nahan harga. Siapa yang nahan harga? Ya bandarnya. Kita nggak bisa ngerti bandarnya pakai broker apa sebenarnya, ya kan? Karena begini ya, konsepnya adalah bandar pun bisa nyamar pakai broker-broker retail, YP, KCC bisa nyamar, ya kan? Kita nggak pernah bisa ngerti seperti itu, ya kan? Nah, konsepnya adalah ketika mereka membagi tugas seperti itu, ada KI yang berjualan, ketika harganya turun. Sekarang pertanyaan saya, yang memasang bid dan offer itu siapa? Ya kan? Itu bandar. Bidnya itu yang ngatur siapa? Bandar. Ya. Contoh begini ya, ketika bandarnya nggak ngejagain harga, ya kan? Artinya apa? Bidnya akan kosong. Ketika bidnya ompong-ompong, psikologis pasar bagaimana? Akan panik sell. Ya, nggak liquid nih, gampang ARB. Nggak liquid, mau ARB. Offernya lebih tebal dari bidnya. Bidnya tipis-tipis, tiba-tiba yang dari WIRG contoh ya, teman-teman kalau perhatian WIRG. WIRG ini dari biasanya tebel-tebel puluhan ribu lot, tiba-tiba ketika tadi guyuran dari 1600 sampai ke ARB, itu mendadak jadi ribuan lot aja. Pasar langsung merespon dengan apa? Panik. Ketika bandarnya nggak ngejagain harga, itu yang terjadi. Ya. Langsung roboh. Ya. Jadi bandar itu tujuannya apa? Dia bisa mengatur pergerakan harganya. Bandar itu punya target harga tertentu. Karena dia namanya sopir. Sopir itu menggerakkan sebuah mobil atau instrumen dari tempat A ke tempat B. Ya kan? Nah, masalahnya kita nggak ngerti targetnya berapa. Ada yang berasumsi, dulu ADMR saya masih ingat ya, saya nggak akan bahas WIRG, nanti dipikir pom-pom ya. ADMR udah kejadian nih. ADMR waktu di 1000, ada yang bilang ADMR target 2000, ya kan? Sampai 2000.
Lagi ADN target 3.000 sampai 3.000 bagaimana orang bilangnya 4.000 nih 4.000 nanti sampai 4.000 ya kan ke 5.000 juga. Nah sopir ini tuh tugasnya kan membawa sebuah harga seperti itu. Nah tergantung market juga merespon bagaimana ya kan. Misalnya ADMR punya agenda tertentu, oh ADMR mau dibikin market tertentu atau WIRG mau dibikin market tertentu ya. WIRG kemarin masuk dalam jajaran unicorn karena sudah marketnya 14,4 triliun lebih kemarin ya kan. Ya. Nah, kita nggak ngerti ini sudah finish atau enggak. Ya. Ya. Tapi yang kita tahu ketika kita membuka broker summary, kita bisa melihat, oh ternyata kok ada beberapa yang masih beli banyak, ada beberapa yang masih jualan. Nah, besoknya bagaimana kita lihat lagi. Nah, inilah kita bisa mengerti konsepnya. Oh, bandar tuh mau menggerakkan harga ke harga tertentu. Tapi kita harus mengukur resiko dengan TA. Jadi, bandar itu sopir. Kalau tanya bandarnya siapa? Ya nggak ngerti. Kagak ngerti. Apakah si A, si B, si C? Belum tentu. Karena begini ya teman-teman, bandar yang sebenarnya itu kita nggak pernah bisa tahu bandarnya siapa. Kalau ada orang yang nongol dan bilang aku bandar, ya ngaku aku bandar, itu bukan bandar. Itu mungkin kaki tangan bandar, ya. Itu mungkin kaki tangan bandar aja atau orang-orang yang pengen eksis. Karena apa? Dengan dia menunjukkan dirinya sebagai saya itu market maker, saya bandar, ya. Seperti itu orang akan mungkin bisa respect sama dia, mau nurutin ajaran dia. Tapi bandar, real bandar itu tidak pernah nongol, ya. Dan jangan lupa bandar itu punya yang namanya kaki tangan, namanya tim. Nah kalau timnya pingin eksis ya dia akan nongol, kan begitu. Tapi the real market makernya ini akan bekerja di belakang layar. Yang penting apa? Target tercapai, emiten mau kemana, emitennya bilang, oh saya mau harganya bergerak dari 1.000 ke 2.000. Oke, pesanannya sekian, oke saya akan lakukan. Nah itu bandar, ya itu bandar. Nah, jadi semoga teman-teman bisa konsep ini memang sedikit rumit dan ya, tapi saya mencoba menjelaskan dengan setahu saya, sepengetahuan saya dan membuat teman-teman ini lebih sadar ya bahwa memang ada bandar dalam market kita. Kalau nggak ada bandar, saya nggak akan bergerak kemana-mana. Ya, jadi intinya gini, kita juga boleh ngebenci sebuah bandar. Wah, kecuali memang ada bandar yang sadis, mainnya sadis ya, digencet ya, dinaikkan, dibanting. Nah kalau seperti itu ya nggak usah dimainkan saham tersebut ya. Kalau teman bisa trading saham tersebut ikut, kalau nggak usah. Cari yang saya selalu bilang kan, cari yang sopirnya ramah ya, yang sopirnya baik ya. Teman dari pola pergerakan harganya bisa ngerti, oh bandar ini bermain dengan cantik ya. Bikin gambar teknikal dengan bagus sekali ya, uji support bagus sekali, terbentuk area-area demand yang bagus, baru breakout, bukan yang langsung tower ke atas. Kalau udah tower ke atas biasanya kalau dibanting juga tower ke bawah ya kan, seperti itu ya. Semoga membantu. Om, ini tadi kan misalnya kita udah mengidentifikasi nih ya mengenai pergerakan nih, oke, ini saham A misalnya, oke, bagus segala macam. Nah ini ada pertanyaan bodoh Om, tapi sering ditanyain, cukup sering, nggak tahu deh Om sering ditanyain kayak gini atau enggak. Saya lumayan cukup sering gitu. Pertanyaan seperti ini, oke, kita udah bisa ngerti ilmu bandarmologi, kita udah bisa identifikasi dan lain. Pertanyaan satu gini, bandar pasti untung nggak? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Jadi karena begini. Sebentar, kalau di ngomong bandar pasti untung, itu untung dari mana dulu? Ya, untung dari mana dulu? Karena begini ya, ada bandar yang memang untung dari sebuah hari. Jadi gini, saya coba menjelaskan begini. Bandar ini bekerja sesuai dengan pesanan dari sebuah emiten. Karena seperti itu, ya. Dia sesuai dengan pesanan emiten aja. Ada emiten yang pesanannya adalah, saya pokoknya pingin barang saya ini kesebar di publik. Oke. Contoh HKMU. Ya, HKMU itu kalau kalian cek 100% masyarakat. Itu sangat gila sekali. Itu sangat gila sekali. Itu pesanannya begitu. Apakah bandarnya untung? I don't think so. Tapi isinya komplit tugasnya tercapai. Ya. Ya. Tapi yang penting mission accomplished. Ya. Nah, kalau nanya lah bandarnya dapat untung dari mana? Ya namanya aja dikasih kerjaan, ya pasti ada yang namanya gaji, ya. Sesimpel itu. Ini saya sebenarnya nggak ngerti kebenarannya bagaimana, tapi saya hanya pakai logika aja. Logika ya. 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 Karena segala sesuatu kita bisa pakai logika sih menurut saya. Iya, benar. Cuman logika Om beda lah. Kalau saya kan retail mini, logikanya nggak nyampe ke logika Om. Saya itu pura-pura jadi bandar, jadi pura-pura mikir ala bandar, begitu. Biar kelihatan keren aja ya Om di sosial media ya. Ya betul, biar bisa eksis kayak gini kan, bisa eksis kan. Oke, Om tadi kalau ngomongin ilmu bandarmologi, identifikasi dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya kita lihat
ke big caps gitu ya. Contoh deh, simpel misalnya big banks ya, BNI gitu, BBRI dan lain-lain. Bisa nggak kita pakai bandarmologi untuk kita trading di sana? Atau pengaruh signifikansinya nggak terlalu besar ketimbang di Trendliner? Gini, kalau saham big caps, saya lebih melihat begini ya. Kalau saham big caps, saya biasanya kalau ngomong di BBRI, BMRI, dan kawan-kawan, saya pakainya foreign flow. Saya pakainya foreign flow. Karena begini, karena memang komposisi dari foreign dan lokal di saham tersebut banyakkan foreign. Artinya apa? Teman-teman mesti ketahui, kalau di sebuah saham ya, misal begini ya, saya punya barang di saham A, B, C, D, itu saya punya menguasai sekitar 70%. Artinya apa? Saya bisa menjaga harga saham tersebut. Dengan cara apa? Kalau teman-teman nggak pengen harganya naik, caranya bagaimana? Sangat mudah sekali untuk menjaga sebuah saham harga nggak naik. Bagaimana? Pasangi aja offer yang tebel-tebel. Udah. Masang offer pakai apa? Pakai barang yang kita punya. Ya kan? Kita nggak akan bisa masang offer kalau kita nggak punya barang. Kalau masang bid pakai apa? Pakai duit. Kalau masang offer pakai barang. Ya kan? Ya. Nah, kalau mereka punya barang yang banyak, otomatis mereka bisa menjaga pergerakan harganya. Ya kan? Mereka bisa nebelin offer ya, tebel-tebel ya, sampai ratusan ribu lot pun mereka bisa karena mereka punya barang. Ya. Jadi saya lebih melihat kalau saham big caps itu secara foreign flow aja. Oh, ternyata saham ini BBRI, BMRI bisa lihat secara foreign flow atau Inco. Inco itu saya masih ingat, dan Inco itu dari harga 5 ribuan itu akumnya asing gede sekali. Nah, dengan seperti itu saya bisa melihat dengan foreign flow ya. Karena kalau lihat dari bandarmologi yang beli memang banyak ya, banyak broker kayak KZ, ada BK, ada CS dan kawan-kawan ya. Kita bisa menganggap seperti ini. Biasanya kalau asing yang beli itu jarang pakai broker YP dan kawan-kawan, enggak ya. Biasanya belinya pakai KZ ya, pakai CS, pakai BK, pakai AK seperti itu ya. Rata-rata broker-broker yang gede, RX misalnya seperti itu. Nah, dengan adanya foreign flow itu kita bisa melihat, oh, karena begini ya, asing ini juga banyak, ada institusi ya kan, ada big fund ya, ada macam-macam ya, ada macam-macam. Nah, tapi mereka itu sebenarnya punya tujuan yang sama. Karena apa? Analisa mereka sama. Teman-teman sebelum ngerti bahwa oh, saham Inco ini bakal ada corporate action, mereka udah ngerti sebenarnya. Mereka sudah tahu semuanya. Ya. Mereka sudah tahu semuanya. Sebelum keluar di news itu mereka sudah tahu semuanya. Makanya nggak heran ya, kita lihat ya, beberapa kali saham tersebut ada sahamnya harganya kok bergejolak, kemudian kok diakumulasi terus sampai di harga tertentu baru newsnya dikeluarin. Kenapa newsnya dikeluarin? Supaya retailnya berpartisipasi. Ya. Ikutan pesta, meramaikan. Ya. Ketika marketnya rame, ketika dibahas di sekuritas, oh, saham Inco ini fundamentalnya bagus ya, prospeknya ke depan bagus ya, ada smelter dan kawan-kawan, harga nikel dan kawan secara fundamental bagus semuanya. Tujuannya apa? Mengundang orang untuk masuk. Karena dengan orang untuk masuk itu mereka bisa lebih ringan gerakannya otomatis. Ya. Kalau mereka pingin ngajakin untuk kita sama-sama naikin harga, ya kan? Kalau bandarnya nggak mau naikin harga bagaimana? Ketika newsnya keluar, orang masuk, digeprek, ya kan? Dibanting. Itu sesimpel berarti bandarnya memang tidak mau ngasih cuan. Tapi kalau ngasih partisipasi masyarakat tujuannya apa? Membuat ramai, membuat liquid. Ya, membuat liquid. Dan sampailah Inco di harga 8.800 tadi, kalau nggak salah tertingginya. Ya, jadi itu yang membuat ketika harga udah tinggi begitu kan likuiditasnya besar sekali kan. Nah, bandar kalau mau jualan pun bisa lebih enak. Tujuannya apa? Menjaga likuiditas dari sebuah saham. Jadi tidak sesimpel naikkan harga sampai atas digeprek, enggak. Kalau memang bandarnya bandar big caps bekerja secara elegan dan mereka memperhatikan fundamental, itu akan membuat harga sebuah saham itu benar-benar kejaga di harga tertentu yang mereka kehendakin. Ya, mungkin secara kalau ngomong fundamental ya, fair value-nya ini Inco ini misal fair value-nya 9.000 atau 10.000 ya, harganya bisa bergerak ke sana ya kan. Makanya kita pernah baca kan di sekuritas, sekuritas A ya mentargetkan ya kenaikan upside dari saham Inco ini sebesar berapa persen ya ke harga 10.000. Mereka merekomendasikan taking profit di harga berapa. Nah, dengan adanya seperti itu, retail atau mungkin dana domestik atau institusi domestik juga atau MI lokal itu bisa ikut berpartisipasi di dalamnya, sehingga sahamnya semakin liquid dan mereka bisa dengan mudah berjualan. Kalau nggak ada seperti itu susah jualannya karena akumnya terlalu besar sekali di sana ya. Dan ingat, bandar-bandar big caps itu bekerja dalam time frame yang sangat panjang sekali. Mereka nggak mungkin langsung masuk misalnya ya masuk sampai 500 miliar tapi langsung seminggu keluar, nggak mungkin itu. Ya, jadi time frame-nya harus diperhatikan. Makanya kita butuh TA. TA ini yang membatasi kita.
Karena kita bukan bandar kan, kita retail unyu-unyu yang dananya nggak segede bandar. Nah, kita yang bisa ngerti, oh di mana kita harus keluar, di mana kita harus masuk, ya seperti itu. Oke, Om, gini, kalau misalnya kita Om kan suka banget nih bercanda gitu ya, crispy kriuk ya, nggak tahu itu bercanda atau beneran, crispy kriuk, Kenapa? kriuk gorengan kriuk crispy, gitu. Third Iya, lah, iya. ya. Bahasa teoritisnya third lah ya kan. Nah, kalau misalnya kita lagi trading, biasa kan orang kalau pemula kita masuk trading di blue chip gitu ya, atau ya second liner lah mentok-mentok. Nah, kita mau misalnya mulai nih trading di third liner gitu kan. Sekarang kan udah bukan zamannya gini. Kalau zaman dulu 3 tahun lalu kan, wah beli saham gorengan lu kena pom-pom sana sini lu. Sekarang udah bukan zamannya. Sekarang kan yang penting cuan, ya kan. Mau saham apapun yang penting cuan, ya kan. Nah, jadi mungkin ada nih teman-teman yang mau belajar gitu kan trading di third liner gitu. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu sebenarnya apa sih, Om? Ya kembali yang perlu diperhatikan adalah resiko ya. Itu resiko harus diperhatikan. Third liner itu kan memang sahamnya liquid, kadang kurang liquid, ada yang sangat liquid, tapi yang pasti third liner itu sangat volatil, ya. Ya. Third liner itu paling volatil pergerakannya ya. Ya, jadi benar-benar digoreng, dibawa naik ke atas, dibanting lagi ya. Bisa mau arah, kemudian mendadak ARB ya, kemudian tarik lagi ke arah. Itu pergerakan dari third liner. Yang kita harus perhatikan adalah resikonya. Bagaimana cara kita membatasi resiko di saham tersebut, ya kan? Resikonya dari mana kita bisa melihat resiko? Ya kita harus melihat dari support dan resistnya juga. Di mana area support, di mana area resistnya, ya. Kita bisa melihat broker summary-nya. Kalau sebuah saham ini didominasi oleh broker retail terus dan yang jualan adalah broker besar terus, ini sedikit harus kita waspadain ya, walaupun memang dibawa ke atas terus ya. Akan ada saatnya itu nggak akan terus naik. Nah, ini yang kita harus waspadai ya. Kemarin saya juga bilang kan WIRG itu terakhir saya beli di 1.315. Sudah terakhir mentok, saya nggak akan beli lagi. Karena apa? Saya melihat resikonya sudah sangat besar sekali. Memang euforianya besar ya, masih oke ya. Dan kita lihat hari ini sempat 1.600. Tapi ya kita lihat hari ini. Hari ini adalah hari ya bisa dibilang pembantaian, bisa dibilang hari berkah juga ya kan. Tergantung teman-teman masuk di harga berapa. Ada yang bilang sama saya berhasil tektokan sampai 3 kali, 4 kali di WIRG. Ya, memanfaatkan volatilitas. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Ya, kalau teman-teman nggak ngerti, asal FOMO aja, asal kemakan apapun news, apapun langsung masuk ya, nggak bisa. Ya, itu yang memang teman-teman harus perhatikan ya di saham-saham third liner ya, seperti itu. Oke, ini puncaknya nih Om, puncaknya klimaksnya nih. Terakhir nih, klimaksnya. Jadi kalau misalnya untuk orang pemula gitu, khususnya trader pemula gitu, mau masuk ke third liner gitu, apa sih hal-hal yang benar-benar harus benar-benar dihindari supaya terhindar dari resiko guyuran bandar itu, Om? Yang benar-benar ngeri gitu. Apalagi sampai kekunci gitu kan. Kan banyak tuh saham-saham yang kekunci di ARB sampai 7 kali, 10 kali gitu. Saya pertama kali kalau melihat saham third liner tuh harus memperhatikan bid dan offer-nya ya. Alias likuiditasnya bagaimana. Kalau kita ngerti atau sering bermain di saham third liner, kita mesti ngerti. Misal contoh ya, MTBI, TIR ya, INDX ya, seperti itu. Itu kan saham dengan likuiditas yang kecil ya. MTBI kan kecil ya. Tiba-tiba mendadak tebel-tebel kan kemarin beberapa kali sampai arah. Nah, kalau seperti itu likuiditas aslinya tuh kecil. Jadi kenapa dibuat tebal? Seolah-olah retail dipaksa FOMO. Seolah-olah bitnya ditebelin semuanya dibawa ke atas sehingga retail FOMO. Ya bandar bisa jual di harga-harga atas. Nah, saya menghindari saham-saham yang seperti itu. Karena apa? Karena gini ya, memang bisa menghasilkan cuan. Cuman kayak tebak-tebakan. Kita nggak ngerti kapan bandarnya nyabut bitnya. Ya. Karena apa? Bitnya palsu semua. Nah, beda kalau memang kita bermain di saham-saham gorengan, ya. Contoh misal seperti Indo hari ini ya. Saya ngomong Indo aja, karena Indo udah kejadian ya. Kemarin Indo menguji support di 112, mantul, closing 119, hari ini sampai 137. Ya, kita nggak ngerti kelanjutannya bagaimana. Tapi kalau kita melihat Indo ini likuiditasnya cukup menarik ya. Dalam arti ya oke lah, oke banget. Tidak ada yang namanya bid palsu yang terlalu mencolok. Artinya apa? Artinya Indo itu memang volatil likuiditasnya segitu ya, dari 5.000 sampai 10.000-an. Nah, ini kita harus perhatikan. Kalau memang likuiditasnya segitu, teman-teman harus siap juga kalau misalnya teman-teman masuk dalam jumlah besar, harus siap-siap kalau nggak bisa keluar. Ya kan? Kalau saya biasanya scalping ya, kadang-kadang saya memang masuknya overload. Tapi ketika harga bergerak ke atas, saya akan mencoba mengurangi barang perlahan. Tujuannya apa? Supaya ketika tiba-tiba ada guyuran, ya, ada panic sell, saya paling nggak bisa aman. Udah ada yang saya jual, udah ada yang saya realisasikan, sisanya saya hold sebagian. Nah, sisanya ini saya merasa, oh udah aman nih, saya merasa, oh udah cukup aman, ya udah saya diemin. Untuk misalnya masih bagus kan. Nah, tapi ada beberapa yang memang sudah saya lepas. Karena kita nggak boleh overload di saham gorengan. Kalau sampai overload diguyur, kita nggak bisa keluar. Ya. Dan kebiasaan teman-teman ini begini, kalau udah main di saham gorengan, karena guyuran kita cuma malah nonton. Bukan merespon dan bereaksi untuk ikut jual, tapi malah kita bengong.
loh kok turun ya, kok turun ya, kok turun, akhirnya ARB. Ya kan? Karena apa? Kita nggak punya trading plan, kita nggak ngerti harus bagaimana ya. Kita harus hanya berpikir, saya masuk, saya nggak mau cut loss, saya pokoknya pengen cuan terus. Kan nggak bisa seperti itu. Itu yang harus dirubah dari teman-teman kalau mau main di saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Ya, jadi itu bahaya sekali loh teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa mengerti bagaimana cara kita bermain, ya kan? Nah, kalau kita ngomong saham gorengan juga, saham gorengan itu ada yang sesuai dengan teknikal, ada yang enggak. Ya. Makanya pilih saham-saham yang bisa dianalisa secara teknikal juga. Tujuannya apa? Mempermudah kita mengetahui resiko di mana, area buy di mana. Ya kan? Oke. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau teman-teman perhatikan chartnya Indo, ya, buka aja chartnya Indo, 112, 110 kemarin itu area support. Area support kuatnya di mana sepertinya double bottom di sana ya, waktu itu naik ke atas sampai 140, kemudian dibanting sampai area support. Nah, ketika ada di area support itu, itulah saatnya kita berani lebih beli, ya kan? Kita berani beli lebih banyak lagi. Karena apa? Area support. Apalagi posisinya sudah mulai waktu itu konsolidasi. Ketika dibanding 110, ada yang gagal lagi. Karena apa? Area demand, area permintaan. Ya, ketika langsung kemudian ditarik ke 119, itu sebenarnya sudah mulai apa ya? Sinyal untuk ini memang ada chance untuk reversal atau rebound. Dan terbukti hari ini ya, terbukti cukup liar sekali naik ke atas 137, ya sudah, kita menikmati aja flow-nya. Tapi kalau kita beli di 136 ke atas, 130 ke atas, ini adalah area-area resist. Nah, kalau beli di sana bagaimana? Ya kemungkinan nyangkut, ya kan? Ya. Nah, ini yang harus kita ngerti di sini. Jadi areanya di mana, supply demand-nya di mana. Kalau kita bisa mengerti supply dan demand-nya, itu akan sedikit membantu kita untuk, oh saya mau beli di mana, gitu loh. Oke. Ya, jadi bukan cuma melulu oh harga saham naik ikutan gebuk-gebukan hajar, enggak sesimpel itu, kecuali kamu duitnya banyak sekali bisa masang bid tebel-tebel, ayo gebuk-gebukan, ayo kita perang di sana, itu beda urusan. Tapi kalau kita ngomong secara retail ya, retail ini harus lebih cerdas. Karena apa? Karena kita ini nggak punya dana yang cukup besar, berarti kita harus cerdas untuk mengikuti flow-nya. Ngikutin ikan besar mau kemana. Nah, inilah yang kita pakai dari bandarmologi, dari TA itu konsepnya seperti itu sebenarnya. Bukan TA itu bukan cuma ngegambar garis, enggak, ya kan? Oh, emang kalau kita gambar garis harganya nggak mau turun? Ya nggak juga. Ya, bisa aja turun, tergantung supply dan demand-nya bagaimana. Nah, makanya itu kita belajar TA itu sebagai roadmap kita. Oh, ini areanya seperti ini, ada area supply di sini. Di area tersebut ini kok tekanan jualnya kok udah rendah. Nah, kita bisa mulai spekulasi buy di sana. Itu yang kita pakai ya, seperti itu. Oke, Om, tadi menarik nih. Ini kan udah kejadian ya. Tadi Indo di area support, habis itu hari ini kalau kita closing di 130. Nah, misalnya nih, kita tujuan awal kita mau scalping nih. Mau scalping atau day trading gitu. Pas udah masuk ya, habis itu kita masuk di area support, misalnya udah floating profit lumayan banyak ya. Nah, apakah kita harus take profit, disiplin, atau boleh nggak kita panjangin gitu? Hold gitu. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Kan sekali lagi begini, saya itu memang prinsipnya lebih ke arah let profit run ya, lebih ke arah bukan langsung 1%, 2% saya bungkus, enggak ya. Saya lebih kalau melihat dari sebuah saham itu memang masih bergerak naik ya dengan bagus sekali ya. Saya tadi juga bilang sama anak PPC, jangan buru-buru jual Indo ya, jangan buru-buru jual Indo karena kan 122 memang target pertama saya, tapi ternyata kan lebih dikasih lebih ya. Ya kita misalnya kalian merasa terlalu berat sahamnya, dalam arti gini, lot kalian terlalu banyak di saham tersebut, kalian deg-degan, ya udah boleh jual bertahap. Intinya adalah kita mencari kenyamanan psikologis aja. Tujuannya apa? Kenapa jual bertahap? Yang tadi saya bilang, ketika ada guyuran kita siap. Oh, udah jual bertahap, tinggal sedikit, tinggal separuh. Oh ya udah tinggal jual aja. Atau pasang trailing stop atau apapun juga, itu caranya ya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih melihat, oh, semisal kena resist yang kuat, dan resist ini memang misalnya begini ya, kenaikan udah terlalu tinggi nih dari Indo ya, contoh 120 naik ke 137 kan udah tinggi, cukup tinggi kan kenaikannya itu di atas 10%, 15% seperti itu ya. Logikanya memang sebuah saham itu kalau nggak ada yang ngedorong ke atas atau nggak ada yang mau bakar duit lagi atau malah overnya dipager-pagerin ya berarti memang nggak dikasih naik ya. Artinya apa? Kita harus tahu diri, kita mulai jualan bertahap. Tujuannya apa? Ketika teman-teman jualan bertahap, teman-teman mau ambil di area bawah, di area support lagi, itu silahkan, sah-sah aja. Kan seperti itu. Ya. Tapi at least kita bisa mengamankan, merealisasikan profit kita. Jangan sampai psikologis kita ini rusak ya. Psikologi kita rusak, aduh kok psikologinya hancur gara-gara apa? Overload ya, galau. Itu jangan ya. Jadi kalau memang mau main scalping, mau belajar seperti itu. Kena area resist atau udah mulai berat, buang sebagian. Kalau mau naik lagi urusan lain lagi gitu loh.
ya kan? Kenapa sebagian siapa tahu naik lagi kan seperti itu kan? Kita kan nggak pernah ngerti tiba-tiba overnya tebel terus overnya dicabut ya ke atas ya. Waduh, saya Ya. kan sering ngomong, aduh hilang barang nih, hilang barang karena apa? Ternyata cuma ditakut-takutin kan. Nah, tujuan kita jual separuh itu tujuannya bertahap itu bagaimana? Kalau sampai takut-takutin, diajar ke atas, kita masih punya barang, enjoy aja, ya kan? Nah, jadi itu yang apa ya? Itu seni untuk menikmati trading di saham-saham yang volatilitasnya tinggi ya. Tapi ya kembali lagi cocok nggak dengan teman-teman risk profilnya? Kalau teman-teman nggak bisa mantau market ya jangan main di saham-saham yang seperti itu. Itu kalau saya. Thank you Om. Baru tadi banyak yang nanya nih rekomendasi saham untuk besok dong Om. Kalau mau rekomendasi join PPC. Jangan minta di sini. Aduh, Oke, kalau mungkin ngomong rekom, janganlah ya, janganlah. Karena saya sendiri belum menemukan saham yang benar-benar oke ya di sekarang ini. Saya pribadi portonya ya masih yang itu aja ya, saham-saham masih itu aja. Ya saya tidak menemukan apa ya kandidat yang benar-benar cukup oke sebelum melihat market besok bagaimana ya pengujian supportnya bagaimana ya. Jadi saya tidak ada SP dan saya pun di PPC pun tidak ada stock pick untuk besok seperti itu. Jadi ya sudah lihat besok bagaimana market. mungkin kalau sektor boleh nggak Om? Sektor, mungkin sektor untuk swing gitu untuk 2 bulan sampai 3 bulan ke depan kira-kira gimana nih? Waktu itu kan kita pas live sama Ci Sabrina kita sempat bahas mengenai call ya, komoditi ya. Dan Om sempat bilang lanjut dan sebenarnya Adaro dan lain-lain cukup naik tuh. Ya setelah kita live waktu itu. Wah, pada cuan tuh harusnya nonton. Ya, Gimana Om? Kalau saya kan buat saya pribadi ya sebenarnya komoditas ini masih panjang. Ya, masih panjang. Karena apa? Karena ya kita ngerti apa ya? panjang itu Kenapa? maksudnya panjang berapa lama? Di tahun ini masih bisa ya, di tahun ini masih bisa. Ini komoditi super cycle-nya masih berjalan terus ya, masih berjalan terus. Cuman permasalahannya adalah ya ada saham-saham di mana harus istirahat. Ya kan kita ngerti ya Doit kemarin digas kenceng ya, hari ini mau ARB, nggak jadi ARB, ya kan? Ya ini kalau kita mau masuk ya mulai cari di mana supportnya kayak saham komoditas. Jadi buat saya komoditas masih menarik ya untuk kita perhatikan masih menarik komoditas itu yang pertama. Kemudian yang memang apa ya, yang memang sedikit terlupakan ya adalah perbankan ya. Perbankan hari ini digas semuanya ya 5% rata-rata naiknya ya BBCA 3%, kemudian BMRI 3%, BBRI sampai 5%, BBNI malah lebih dari 6% ya seperti itu. Jadi itu sedikit terlupakan terjadi rotasi lagi ya, terjadi rotasi lagi, sektornya dirotasi lagi. Jadi kalau ngomong ya apa yang menarik ya pertama komoditas itu jelas pasti, itu pasti masih menarik sekali. Yang kedua yang saya lihat masih cukup oke adalah perbankan. Ya, perbankan ini kita bisa hold tapi kembali lagi ya. Kalau sudah naik gini jangan ngejar-ngejar buru-buru, sabarin dulu ya, tunggu mereda. Kebiasaan teman-teman kan begitu harganya volatil naik kenceng besok langsung dibeli ya. Ketika bisa beli terus koreksi nyangkut di atas ya kan. Kemudian sideways panjang, teman-teman bosan cut loss harga terbang lagi kan seperti itu. Jadi kalau kita memang ngomong mau swing ya, kita lihat misalnya seperti ini. Kita lihat contoh. Kita misalnya tertarik di saham komoditas, misalnya minyak ya, apa Medco, Akra, Elsa, ya teman-teman lihat dulu chartnya bagaimana. Secara apa itu kita ngomong swing ya, secara trennya bagaimana? Waduh, trennya kok nggak jelas ya, kok nggak kelihatan uptrend ini sideways ya. Kalau sideways bagaimana? Tungguin dulu, tungguin kemana? Tungguin pengujian support, ya kan? Saya kemarin sempat warning sektor ayam-ayaman, Java jangan disentuh dulu. Java setelah sideways panjang jebol ya dari 1.500-an jebol dan buangannya gede sekali dari beberapa hari tersebut. Begitu bagaimana? Ya udah cut dulu. Kalau punya cut dulu, nanti tungguin dulu. Jangan masuk dulu. Jadi kalau kita ngomong sektor swing ya, teman-teman harus mengerti gambarannya bagaimana. Trennya bagaimana? Trennya naik, sideways atau downtrend. Ya. Kalau downtrend hati-hati. Ya, kalau downtrend hati-hati, jangan dipegang terlalu lama kalau downtrend, karena masih belum ada reversal. Ya, seperti Unilever dan kawan-kawan HMSP, GGRM, ya itu hati-hati. Ya, teman-teman lebih fokus yang cari yang uptrend. Ya, uptrend bagaimana? Uptrend jelas komoditas. Nah, kalau uptrend ini sudah jelas trennya. Nah, teman-teman cari di mana dia pengujian ke arah support kuatnya. Ya kan, jangan ngejar. Kalau memang mau nyoba tes lot dulu ya. Tes lot bertahap mungkin 5% dari yang teman-teman mau masuk seperti itu. Misalnya mau beli 1.000 lot ya beli dulu 100 lot dulu atau 50 lot dulu untuk apa? Nandain kasarannya, nyendal dulu. Nah, nanti bagaimana teman-teman men-setting untuk pembeliannya itu pakai yang namanya trading plan ya. Jadi itu, kalau buat saya sektor nomor 1 tetap komoditas buat saya. Oke.
Thank you Om untuk penjelasannya, ini benar-benar luar biasa, lengkap banget. By the way, sebelum kita selesai live ini, kita ini kali ya Q&A satu pertanyaan aja karena waktu Om Ben ini sangat mahal guys ya. Om Ben tuh trading Wah, 1 jam bisa cuannya ratusan juta. Nih 1 jam trading live di sini nggak dapat apa-apa loh. Gratis loh kalian. Ya udah sambil kita pilih satu. Gimana Om? enggak. Jadi sebelum kita bakal ambil satu pertanyaan aja ya biar Om Ben bisa bantu jawab. Tapi sebelum kita pilih satu pertanyaan, coba kalian chat dulu di kolom chat nih, daging nggak dari Om Ben hari ini? Coba komen daging yang banyak gitu, biar Om Bennya semangat nih jadi mau diundang live lagi. Daging nggak? Daging nggak? Kita cari nih ya. Ini pertanyaannya mirip-mirip semua nih Om. Oke ini nih. Sell on May. Kepencet salah. Bentar. Sebentar, kita tadi gimana ya? Oh ini. Daging. Waduh gila Om, daging banget, wagyu. Oke, Om, ini di question box ini rata-rata pertanyaannya seperti ini Om, mengenai sell on May. Kira-kira gimana Om? Apakah sell on May di tahun ini, di bulan depan khususnya akan terjadi? Atau kita harus menghindar atau siapkan cash atau bagaimana menurut Om Ben? Saya pribadi kalau ngomong sell on May, apakah terjadi? Ya mungkin terjadi, bisa aja terjadi karena memang secara siklus ya terkadang Mei itu adalah saat-saat koreksi. Cuman kalau kita gini, kita harusnya malah seneng ketika pergerakan harganya turun. Ketika kita melihat sebuah saham dalam tren naik, ya, dalam uptrend, ya. Kalau gini, kalau kalian mau beli barang, otomatis kita mencari harga diskon, ya kan? Mencari sale-nya kapan? Oh ternyata kalau di luar negeri ada namanya Black Friday nih. Waduh, ini dekat-dekat Black Friday nih. Ya jangan terus buru-buru beli. Kalau teman-teman udah ngerti ini bakal ada sale on May, bagaimana? Ya jangan agresif dulu, tungguin dulu. Atau, nah inilah pentingnya teman-teman mengerti yang namanya bandarmologi, foreign flow dan TA. Teman-teman lihat, oh saya mau beli saham ABCD misal. Saya tuh suka saham ABCD ini, saya sudah punya dan saya berharap mau averaging up. Nah, tapi sahamnya ini nggak nguji-nguji support bagaimana? Ya mungkin bisa di sell on May itu teman-teman bisa mendapatkan harganya. Jadi tidak melulu dan tidak semua menurut saya ketika sell on May harganya bergerak turun karena dipengaruhi oleh pergerakan dari penjual dan pembelinya. Kalau memang bandarnya nggak menghendaki turun ya kalian tungguin sampai sell on May, sell on June juga nggak turun-turun kan seperti itu. Ya, jadi buat saya pribadi, apakah saya cukup khawatir? Saya sebenarnya nggak cukup khawatir, biasa aja, ya biasa aja. Saya melihat IHSG dalam inflow asing yang cukup bagus ya seperti kalau memang inflow-nya masih seperti ini ya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Apakah market akan crash? Bisa aja, ya bisa aja. Nggak ada yang perlu kemungkinan. Tapi kalau saya ngomong secara apa yang ada sekarang ya saya melihat masih cukup aman. Kalau tiba-tiba besok memang mendadak ya, oh asingnya bongkaran masif di semua saham perbankan. Nah ini sedikit worrying buat kita. Oh hati-hati, mulai hati-hati, ya kan? Mulai hati-hati. Intinya adalah kita harus melihat secara objektif. Ya, secara objektif kita harus melihat secara garis besarnya bagaimana, akumulasinya bagaimana. Ingat IHSG ini dipengaruhi oleh foreign flow. Ya, ketika waktu awal-awal bilang, aduh Januari efek nggak ada, window dressing nggak ada, ya. Februari biasanya koreksi, tapi ternyata nggak koreksi kan? Ya. Kenapa seperti itu? Karena inflow-nya gede sekali, aslinya inflow-nya gede sekali, gitu loh. Apakah asing ngerti akan ada perang Rusia-Ukraina? Kita nggak pernah ngerti juga. Apakah mereka sudah ngerti? Kita nggak pernah ngerti. Tapi yang kita bisa lihat adalah bagaimana asing ini terus masuk dalam IHSG kita. Ya, kalau asingnya beli terus, nggak akan turun sahamnya, nggak akan crash. Karena apa? Ada yang nada, ada yang beli. Karena pergerakan harga itu tidak dipengaruhi oleh hal-hal di luar sana. Kita ngerti ya, ketika COVID mulai meledak lagi, ya, wave 2, wave 3, wave 4 di Cina, apakah IHSG crash? Enggak. Lalu muncul berita bahwa oh ternyata tidak mempengaruhi apa-apa di sektor perekonomian karena sudah terbiasa. Ya itu kan kita bisa ngomong news itu bisa ya mencari alasan ya. Tapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya adalah kalau memang asing terus masuk ke Indonesia ya nggak akan turun. Makanya ada orang yang nungguin, oh saya mau tunggulah nanti misalnya BBRI waktu itu kan di 4.000 kan. Saya mau tungguin nih di 3.600, 3.500. Ya susah turunnya karena apa? Ketika turun sedikit inflow asing masuk, diangkat lagi, ditadah lagi. Nah, jadi ini yang kita harus perhatikan. Jadi kalau teman-teman ketakutan ada sell on May, saya mau cash in dan lain sebagainya, sebelum teman-teman memutuskan seperti itu karena ada sell on May fenomena, teman-teman lebih baik memperhatikan adanya akumulasinya itu bagaimana di saham-saham big caps.
Oh, saham-saham big caps ini masih tidak ada perubahan yang berarti, ya. Masih terus diakumulasi, masih terus dirotasi terus. Misalnya asing selama 1 bulan itu masuk, misal ya 500 miliar, ya kan? Hari ini baru keluar cuma 50 miliar, ya kecil-kecil 10 miliar, ya wajar sekali karena mereka akumulasi dari 500 miliar. Tapi kalau Ya, udah mulai konsisten tiap hari jualan, 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 nah itu mulai warning buat kita, ya. oke. Jadi mulai kita harus hati-hati. Tapi dengan IHSG yang sekarang memang sebenarnya ini sudah cukup tinggi, ya sudah cukup tinggi. Jadi kalau ada koreksi-koreksi itu adalah hal yang sangat wajar sekali. Karena apa? Oke. Karena ketika asingnya nggak beli lagi atau mereka malah berjualan karena apa? Harga udah dirasa udah tinggi. Tentu saja mereka juga mau taking profit dong. Nah, ketika mereka taking profit kita harus mulai berhati-hati. Jangan sampai ketika mereka taking profit kita malah agresif beli, ya kan? Malah nyangkut akhirnya. Jadi teman-teman harus melihat secara big plan-nya bagaimana, gambarannya bagaimana. Jangan melulu lihat, oh si A bilang bahwa akan terjadi crash, si B bilang adalah sell on May dan lain sebagainya. Ya, itu bagus untuk inputan kita, untuk pengetahuan kita. Oh, ada secara fundamental seperti ini, seperti ini, seperti ini, inflasi seperti ini, seperti ini. Tapi kita harus melihat lagi kenyataan di market tuh bagaimana ternyata. Oh, ternyata marketnya masih inflow. Ya udah, jangan terlalu khawatir. Justru kalau ada koreksi-koreksi ketika ada saham yang inflow, itulah teman-teman saatnya mulai mengumpulkan barang lagi. Kalau koreksi dengan volume buangan yang besar seperti Java, ya jangan ditadah. Biarin Ya, aja dulu. Biarin mereda, biarin sampai support, mau dibanting kemana terserah. Ya, ketika diakumulasi lagi, sudah sideways, ada akumulasi lagi, mulai dikumpulin lagi, ya kita mulai beli lagi. Itu adalah cara saya untuk apa ya, lebih bisa meminimalisir resiko. Ya, apakah analisa saya ini benar atau enggak, kita nggak pernah ngerti. ya, Tapi at least ketika kita punya trading plan, misalnya kejadian apes-apesnya amit-amitnya ini market crash seperti itu ya. Ya sudah, kita siap dengan plan. Apa? ya. Cut loss. Sesimpel itu aja kan. Nah, intinya adalah jangan ngejar di harga atas terus. Ya jangan berharap harga yang udah tinggi ini akan naik lebih tinggi. Ya kan itu kan harapan kita. Ya, Ya, harapan kita akan terus naik enggak seperti itu. Ada kalanya ketika kita melihat bahwa kenyataannya ada yang mulai bongkaran barang dan lain sebagainya, ya kita harus ngerti bahwa memang kita harus jualan juga. Kan seperti ya. itu. Ya. Setuju. Itu versi saya ya. Semoga membantu. Thank you, Om. Om, ada ini, Ci Sabrina. Katanya, halo Om Ben, Wah, keren banget. Udah mandi belum Om? Katanya ditanya. Dong. Udah mandi belum Om Ben? Sudah, tentu sudah dong. Udah ya. Oke. Semangat Om Ben katanya, kata Ci Sabrina. By the way, thank you banget Ben atas waktunya. Sorry banget lo ganggu malamnya, pasti mau istirahat analisa saham lagi. Saya benar-benar sangat bersyukur bisa ngobrol bareng Om Ben yang berkamuflase jadi retail berkamuflase jadi bandar. Thank you banget, kita belajar banyak banget dari Om Ben. Semoga kita bisa ketemu lagi di live selanjutnya. Thank you Om atas ilmunya, gratis lagi nih. Ya, ya sama-sama. Dadah. Sehat selalu, bye. Ya, thank you, bye.